الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون. وفي رواية فحلف أبو بكر لا يطعمه، وحلفت المرأة لا تطعمه، فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعمه حتى يطعمه. فقال أبو بكر هذا من الشيطان، فدعا الطعام فأكل وأكلوا، جعلوا لا ينفعون لقمة إذا رمت من أسفلها أكثر منها. فقال يا أولاد الجلاس ما هذا؟ قالت وضربتني عيني إنها الآن لأكثر منها قبل أن تأكل. قبل أن نأكل فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. وفي رواية أن أبا بكر قال لعبد الرحمن ذوق لك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه واضرب انجراه قبل أن أجيء. فانطلق عبد الرحمن فأتاه بما عنده فقال يطعموه، فقالوا أين رب منزلنا؟ قال يطعموه. قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. اقبلوا عن نجراكم فإنه إن جاء فلم تطعموا لنلقين منه أباءه. فعرفت أنه يزيد علي، فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم؟ فأخبروه. قال يا عبد الرحمن فسكت، ثم قال يا عبد الرحمن فسكت، قال يا غندر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت وقلت هذا ضيافة. فقالوا صدق أتانا به. فقال إنما أنتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. فقال ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا جراكم، هاتوا طعامك. فجاء به ووضع يده فقال بسم الله أولى من الشيطان فأكل وأكلوا. متفق عليه. قالوا غندر بعين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم تاء زلة وهو الغريب الجاهل. وقوله من يدعى أن شتمه والجدع البطر قوله يجب عليه وهو بكسر الجيم أي يغضب. فالله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. اللهم انصرنا وبارك. Meneruskan penelitian kita di dalam kitab Riyadhul Shalihin, syarahnya Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi dengan Imam Ibnu Al-Ala di asal bab yang ke-253. Bab karamatul. Imam Nawawi sengaja menulis di kitab ini karamatul, yang mana sebagian orang membenci tidak ada karamat-karamat. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini orang di dalam segi keilmuan, di dalam ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu apa lagi, ilmu hadis. Imam Nawawi syarah Muslim, syarahkan Imam Muslim. Karamat ditulis dengan jelas, dengan besar huruf. Karamat. Kenapa saya bilang begini? Sekarang penerbit baru dihapus tulisan-tulisan orang dulu, karya-karya Imam Nawawi yang nggak mau sama dia dihapus. Di antaranya ini, di antaranya ini. Yang kedua, di antaranya ziarah qabr Nabi Muhammad SAW, ziarah kubur Nabi Muhammad nggak mau juga dihapus. Yang ketiga, mahabbat ahlul bait, cinta kepada keluarga Rasulullah dihapus juga. Ini penyakit Yahudi. Dahulu orang kalau ada bab-bab yang nggak disukai dihapus, nggak boleh. Dia ngarang kan? Imam Nawawi ngarang, karangannya diakui oleh dunia, nggak boleh dihapus-hapus. Kalau dia benci, jangan baca semuanya. Jangan menghapus-hapus karangan orang. Nah itu jeleknya orang-orang mutakhir, belajar akhirnya melebihi orang-orang dulu. Dia nggak ngarang apa-apa, dia nggak bisa apa-apa, baca masih salah, ngapus-ngapus kitab orang.
Ini jangan kita menjadi penuntut ilmu yang begitu. Pemuda-pemuda yang karya orang-orang tua kita dahulu sudah capek dia mengumpulkan. Kita nggak bisa satu kitab, nggak bisa baca. Kalau bisa baca itu bagus. Apalagi ngarang. Main ngapus-ngapus kitab orang. Bab Al-Hamdulillah dihapus, bab ziarah kubur dihapus, bab ziarah kubur Nabi Muhammad dihapus, bab kita kepada keluarga Nabi dihapus. Enak aja. Nah, ini pelajaran kepada anak muda sekarang yang pakai jaket-jaket itu. Kalau belajar, hormati ulama-ulama yang terdahulu, karya-karyanya, tulisan-tulisan jangan sekali-kali kalian melebihi ulama-ulama yang terdahulu. Karena kita nggak seperti mereka. Mereka orang hafid Quran, hafid hadis ribuan hadis. Ilmu dari ilmu dasar, tajwid, makharijul huruf, nahwu, i'rab. Wah, kita satu punya ilmu. 17 ilmu dia dapat ilmu, mata pelajaran orang-orang dulu. Sekarang kalau belajar paling 4-5 di universitas, 6-7. Orang-orang dulu 17 mata pelajaran. Kita ingat dulu kita masih ada 36 mata pelajaran. 36 dibagi-bagi, pecah-pecah. Dari 1 jadi 2, 1 jadi 3, yang 1 jadi 4. Nah, saya dahuluannya saya ambil daripada teman-teman kita tentang bagaimana Imam Nawawi menulis bab karamatul auliya. Bab tentang karamahnya auliya. Karena di dalam akidah teman-teman kita percaya apa? Pertama, mukjizat para nabi dan rasul. Tetap mukjizat nabi dan mukjizat para rasul. Enggak bisa kita lawan. Ini pemberian Allah Subhanahu. Yang memberikan siapa? Allah, bukan dia. Nabi diberikan Isra dan Mi'raj di Quran. Nabi diberikan membelah bulan dari Allah, bukan dia. Begitu juga kalau Allah kuasa memberikan kepada yang terdahulu para nabi, Allah memberikan juga izin ridhonya kepada wali-wali. Apa? Karamah, bukan mukjizat. Karamah sesuatu yang di luar adat biasa, yang tidak dimasukkan ke logika. Itu harus kita terima, kita iman karena Al-Quran berbicara. Al-Quran menceritakan 10 jenis karamah auliya di dalam Al-Quran, belum Nabi kita. Itu daripada Ashabul Kahfi, Siti Maryam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Yahya, Nabi Quran, pendampingnya Nabi Allah Daud, Talut namanya, pendampingnya Nabi Allah Daud namanya Luqman Al-Hakim, disebut di Quran. Pendampingnya Nabi Allah Sulaiman Qasir yang memindahkan kerajaan Balqis. Itu semuanya diceritain di Al-Quran, cerita tentang kisah-kisah tersebut. Karomat para aulia yang disebut di dalam Al-Quran. Yang terbesar cerita tentang Nabi Allah Sulaiman mengangkat kerajaan Balqis dari zaman berpindah ya kalau kita muliakan sejarah di Indonesia, tangkiban perang, dan masjid-masjid yang lama dibangun dengan orang-orang aulia sampai sekarang masih dibangun. Itu kita percaya, wali-wali dahulu cerita tentang tangkiban perang dan semua dan lain-lain, semuanya kita percaya. Apalagi yang Quran, apalagi yang Allah yang ceritain langsung. Ashabul Kahfi sampai 39 masih hidup. Kisahnya Nabi dengan keledainya, juga Nabi Ibrahim dengan binatang-binatangnya. Itu semuanya dikurang. Maka dulu Al-Quran berkata di dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah
dia bela. Itulah orang-orang wali yang mana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan iman takwanya tebal, kuat, kokoh, percaya kepada Allah dan menjalankan amal soleh, taat ibadahnya yang luar biasa, lebih-lebih di dalam agama amar ma'ruf nahi munkar, sehingga Allah berikan dia lebih anugerah karunia karamah yang luar biasa. Alladzina amanu, harapnya mereka orang-orang yang beriman, bukan orang-orang sihir, bukan orang-orang ahli sulap, bukan ahli jin, jangan. Alladzina amanu, beriman kepada Allah, wa kanu yattaqun, mereka bertakwa kepada Allah, istiqamah di dalam ibadahnya. Jangan kita lihat orang membogel di belakang. Iman kepada Allah, beramal saleh, takwa kepada Allah, istiqamah, ibadat taatnya, jauh dari maksiat. Bisa kita kategorikan penuh syaratnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sebelum dia meninggal disebutkan lahumul busyra fil hayatid dunya. Masya Allah. Mereka mendapatkan kabar berita gembira, yaitu karamah fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, fil akhirat, dan nanti kelak mereka diangkat derajatnya. Para nabi-nabi iri kepada umatnya Nabi Muhammad yang mempunyai karamah-karamah di antara sahabat dan tabi'in. Loh, ini umat siapa? Umat Muhammad. Melebihi kita, melebihi para nabi-nabi. Bukan kita melebihkan nabi, diberikan seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi. Karamahnya para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang terakhir, tabdila li kalimatillah. Ini ayat tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa diganti-ganti, tidak bisa dimain-mainin. Ini ketetapan Allah. Ada wali, ada karamah. Yang tadi saya bilang enak Musa, enak banget. Orang Yahudi ciri-cirinya menghapus ayat-ayat Taurat di zaman Nabi Musa. Yang enggak mau dihapus seperti ayat riba, dihapus, ayat rajab dihapus, ayat zina dihapus, hukum ini dihapus. Enak aja. Quran enggak bisa, hadis enggak bisa. Tetap la tabdila li kalimatillah. Tidak ada pengganti daripada kalimat Allah. Harus percaya. Dzalika huwal fawzul 'azim. Itulah bagi mereka-mereka yang beriman, bertakwa kepada Allah, mendapatkan kabar berita gembira di dunia dan di akhirat. Dan ini ketetapan dari Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala. Yang inginkan Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat menyertainya, mendukungnya, membelanya. Bahkan malaikat-malaikat mendoakan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa beramal saleh. Para Allah Subhanahu wa taala. Diambil contoh tadi di antaranya karamah Siti Maryam. Maryam perempuan, bukan nabi, ibunya Nabi Isa. Karamah karena dia bertakwa, beriman sesuai dengan syariat di zamannya Nabi Allah Zakaria, mengikuti Nabi Allah Zakaria, ponakannya Zakaria, yang mana dia mengabdi. Kisahnya sebelumnya, kisahnya Siti Imran, Hannah, itu mukjizat. Dua orang tua tak punya anak, diberikan minta sama Allah, kalau aku dapat anak laki, aku persembahkan ke Masjidil Aqsa. Nggak dapat anak laki, dapat perempuan, Maryam. Subhanallah. Karamah Al-Imran, keluarga Imran mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat Maryam. Maryam gimana? Ahli ibadah di mihrab di atas Masjidil Aqsa, di bawah Nabi Allah Zakaria. Dia tidak mau dilihat oleh laki-laki. Cara yang dalam tersebut, perempuan tutup auratnya yang mengabdi kepada Allah, ibadah, kecuali Nabi Allah Zakaria yang bertemu dengan dia. Biasanya ada makanan, kita taruh makanan di atas, bawah makanan lagi, tahu nggak ada makan sama sekali. Luarnya, sehingga Zakaria pengen lihat ada apa nih makan, makan apa nih, nggak ada apa, dia masuk ke alam. Nggak tahu ada
Kalau kata bisa, nggak boleh lihat orang, nggak pernah ketemu orang Siti Maryam ibadah di atas kamar dia sendiri, yang masuk hanya Laila Zakaria. Untuk malam 3 hari nggak ada makanan, tahu-tahu ada makanan dari surga. Kalau Maryam manusia perempuan, bukan laki-laki. Nah, itu kalau Maryam disebutkan banyak sekali dalam Al-Quran Maryam. Nah, dan karena dia melahirkan, sebelumnya diberikan kabar berita untuk akan melahirkan seorang anak. Tuh, aku nggak pernah suami, nggak ada laki, belum kawin. Allah yang memerintahkan akan memasukkan Roh Kudus. Ditiup dengan izin Allah dan betul sampai dia mau bersalin. Tanpa bapak Nabi Allah Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Tidak ada bapak. Allah ciptakan Nabi Allah tanpa bapak, tanpa ibu. Kun bayangkan Nabi Adam. Siti Hawa tanpa bapak. Diambil dari tulang rusuk Nabi Allah Adam. Tanpa ibu, tanpa ibu, hanya bapak saja diambil tulang rusuk Nabi Allah Adam. Jadi Siti Hawa. Allah kuasa yang menciptakan Isa dan bapak seperti Allah kuasa yang menciptakan Adam dan tanah. Allah mukjizat para nabi dan Siti Maryam, karomahnya Siti Maryam. Tatkala dia hamil, subhanallah, orang kampung bilang, wah ini perempuan katanya ibadah di masjid. Jadi mertuanya tahu-tahu hamil. Dari mana lakinya nih? Siapa yang hamilin? Wah, dia dihina namanya. Habis-habisan. Ya, perempuan tak ada lakinya tahu-tahu berhenti. Bagaimana? Udah kita tinggal di masjid lagi. Ada yang diam, tenang, di bawah. Orang ingat bisa menjadi diam. Itu seperti bicara. Siti Maryam minta Allah buktiin bahwa ini anak bukan dari zina, bukan. Ini Allah yang kuasa yang mengizinkan ciptaannya Nabi Allah Isa alaihis. Isa berbicara ya Allah. Ada orang bicara. Inni Abdullah atani kitab wa ja'alani nabiyya. Aku hamba Allah akan diberikan kitab Injil dan aku jadi nabi. Wah, bingung. Pada malu, tadinya nyaki maki ngabitin Siti Maryam, sekarang muliain Siti Maryam. Nah, ini terjadi di zaman tersebut. Ada yang Tuhanin Bunda, ada yang Tuhanin Isa, 3 Tuhan. Alhamdulillah, mendah itu semua salah. Allah Tuhan juga. La ilaha illallah. Itu karomatnya Siti Maryam. Tadi kelewatan waktu dia lagi bunting, maaf, nggak ada makanan. Melihat pohon kurma yang nggak ada buah, belum apa-apa, kata Allah. Wa hulti ilaihi bid'ah tahwa, tusajib alaihi birusul jadinya. Hai Maryam, makananmu, engkau jalan ke pohon itu, engkau goyang di pohon. Niscaya buah kurma jatuh. Nggak ada buah, tidak ada buah. Karomah itu masuk di akal kan? Pohon nggak ada buah itu tentu ada buah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Quran yang berbicara, itu Quran yang menceritakan. Ini semuanya karomah Maryam. Itu dua baik di surat Maryam, yang kedua di surat Al-Imran. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah kuasa memberi rezeki kepada Siti Maryam dan kalau tidak ada makanan dan tidak ada pohon yang membawa kurma, jadi kurma langsung berbayar. Kalimatnya Allah, perintahnya Allah. Itu 2 ayat. Tadi saya ceritakan tentang Ashabul Kahfi. 9 orang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang beriman, yang takut kepada Allah, yang tidak mau
dia menjual agama dengan raja di zamannya yang boleh untuk menyembah kepada batu-batuan, patung, matahari, hari-hari, bukan Rasul ke Ashabul Kahfi. Anjing-anjingnya hidup. Itu anjing sampai berjenggot semuanya boleh. Nonton lewatnya bagus. Kalau melihat itu anjing bagus, anjing apa nih? Ini tinggal sungai tahu. Begitu Allah kasih matahari bisa memberikan cahaya supaya hidup panjang, berbolak-balik, tidur ke kanan dan terlalu lama, misalnya sehari dua hari tidur ke kiri lagi, terus begitu sampai 30 tahun, nggak bisa kembali lagi. Itu baru dua jenis, tiga daripada kaum setiman. Kalau Nabi Zakaria meminta anak kepada Allah dengan karamahnya setiman. Nabi Allah Ibrahim mendapatkan anak dari Nabi Allah Ishak dengan izin Allah, itu mukjizatnya. Tapi waktu dia meminta kepada Allah contoh untuk bagaimana Allah menghidupkan dan mematikan burung. Berapa jenis burung? 4 jenis burung. Dan ayam, burung darah, burung lebat, burung taus, apa namanya? Merak, dipotong-potong dan dijual. Pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana. Dengan izin Allah balik lagi untuk binatang hidup kembali. Nah, itu para dalam mukjizat. Itu juga yang hemat 100 tahun, keledai 100 tahun hidup gak mati. Padahal itu mestinya enggak habis setahun kalau dibuat hemat, tapi hidup dengan izin Allah dengan para dalam Bani Israil. Itu mukjizat. Tentang Nabi Allah Sulaiman tadi, tentang Nabi Allah Daud disebut, tentang Luqmanul Hakim disebut, tentang Asif, asistennya Nabi Allah Sulaiman yang memerintahkan tadi, asistennya Nabi Allah Daud, Luqmanul Hakim, tentaranya, panglimanya, Daud disebutkan ceritanya. Ini semuanya karamah kepada bukan Nabi. Kalau Nabi adalah mukjizat. Habis itu kita nggak ulang-ulang. Sekarang tadi kita bilang yang pertama mendapatkan karamah Sayyidina Muhammad Rasulullah, karena dia orang satu setelah Rasulullah SAW. Khalifah Rasulullah. Apa karamah? Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang paling baik, orang paling murah, paling dermawan, membela dan begitu Muhammad semua hartanya. Sampai hijrah kan bawa hartanya. Sampai dia pergi ke Madinah, dia rintis lagi hartanya dari Allah. Dia dagang lagi, dia cari lagi rezeki. Sampai di zaman-zaman pertama hijrah belum ada makanan banyak, karena semua yang hijrah dilucuti, nggak boleh bawa harta, nggak bawa apa, membogel kalau bisa. Nggak bawa. Sampai saya dapatkan Rasulullah hijrah ke Madinah nggak punya orang, tapi dia tetap Rasulullah. Di antaranya orang-orang muhajirin semuanya fakir miskin, tinggal di belakang masjid. Ada sahur belakang 4 orang, makan minum ditanggung oleh Rasulullah dan dicarikan oleh Abu Bakar. Konsumsinya Sayyidina Abu Hurairah. Anaknya Sayyidina Abu Bakar bukan cari makanan, namanya Muhammad, Abdurrahman, Muhammad namanya lagi, nama Rasul. Maka diceritakan di sini dari hadis tersebut, panjang hadisnya. Hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Masih ada waktu kita ceritanya. Bagaimana ceritanya anaknya yang langsung diperintahin untuk melayani tamu-tamu ashab sufa, orang-orang yang tidur di masjid dan muhajirin yang nggak punya makanan, yang nggak punya rumah, nggak punya ini, nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan. Udah dijamin di masjid tinggal berapa orang. Bukan semuanya. Nabi kalau ada makanan dikasih kepada dia, diutamakan oleh Nabi kasih orang muhajirin yang 40 orang ini. Setiap ada makan
Gimana sultan-sultan? Ya sekarang kalau kita nangis, orang-orang Palestina, ya Allah, ngantri-ngantri 14 ton bawa mangkok minta segitu keluarga. Ayat jauh kalau kejadian kita ikut ke sana. Nggak bisa dilihat, ya. Lihat dari Palestina, makanan gabah, makanan burung, makanan anak binatang, dan lagi makanan biadab yang bulan Syawal, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, hampir 4 bulan nggak dikasih masuk bantuan makanan dari luar, dari hijau, nah ini lihat sahabat-sahabat Rasul nggak ada makanan, dia bawa hidup. Kalau Rasul nggak ada makanan lagi makan beramai-ramai, makanan 2 untuk 4, makanan 4 untuk 8, makanan cukup beramai-ramai. Sayyidina Abu Bakar bawa makanan seadanya dari rumahnya. Ini namanya Ummu Firas. Maka Sayyidina Abu Bakar membawa makanan, dan Nabi juga bawa untuk makanan surga. Ya Allah, kata Nabi, kasih mereka semua. Kita ini makan di rumahnya yang ada di karena diundang Rasulullah SAW, kami sholat sama Rasulullah, kami sampai sama Rasulullah, sampai Rasulullah tidur baru kita sholat isya bersama Rasulullah. Tetamu orang-orang ahli surga yang mau makan malam, tengah malam nggak ada tambahan makanan. Yo, pulang ke Allah ke rumahnya sama istri. Kemana itu tamu-tamu yang tadi mau makan? Makanan nggak ada. Apakah mau dikasih makan? Nggak mau makan katanya. Masya Allah. Dia pengen tunggu Sayyidina Abu Bakar sendiri. Dari itu istilahnya nggak mau makan, ikut makanannya sedikit untuk 10 orang. Yang Nabi bawa, yang ini bawa untuk 3 orang. Orangnya 40. Orangnya 40. Ditunggu. Kami nggak mau makan kecuali Abu Bakar Siddiq datang. Loh, makanan kami, istrinya siapin makanan, dia nggak mau makan. Kita mau makan bareng sama Sayyidina Abu Bakar. Lihat Sayyidina Abu Bakar, istrinya juga terhormat, yang masak, yang apa, yang bikin, yang ngaruh roti. Itu makanan untuk 10 atau 3 tapi pas dipakai dari tempatnya, diambil ada lagi, diambil ada lagi, diambil ada lagi, nggak habis-habis. Mampu apa dia begitu? Nampak apa dia begitu? Ada nampakan gitu. 4 orang habis sudah, ya terampak habis. Ini enggak, masih ada lagi, masih ada lagi, masih ada lagi, sampai makan semuanya. Ini kalau masih dari Abu Bakar As-Siddiq dan istrinya yang solehah, yang suka kepada tetamu, dan anaknya yang beramal yang melayani tetamu, sampai marah abahnya kepada anaknya, kenapa kau nggak layani? Kenapa dia nggak makan keluar? Nggak mau makan, dia kecuali mau makan bersama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar datang makan bersama mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita makan bersama. Itu makanan sedikit-sedikit juga nggak habis, sampai dibawa buat Nabi. Nabi kaget, siapa yang begini? Istriku yang menjaga itu, anakku yang layani, dan aku makan bersama-sama. Masya Allah, kata saya, karena juga aku gak lihat keluarga seperti engkau, anak, ibu, bapak, teman tetamu, orang-orang ahli sufah, majelis, kamar masakin, sehingga Allah kasih karomah. Makanan sedikit jadi banyak, makanan yang istilahnya gak cukup jadi cukup, bahkan ada lebihnya lagi.